Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Afif Rahman Riyandi, SPD MPDT, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rahma Novita dan rekan saya Watsiki Ramadhani akan mempresentasikan materi tentang manajemen memori pada sistem operasi, khususnya mengenai pegging dan sweeping. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering membuka banyak aplikasi sekaligus, misalnya browser, WhatsApp, Microsoft Word, musik, atau game. Semua aplikasi tersebut membutuhkan tempat di RAM agar bisa berjalan dengan cepat. Nah, masalahnya kapasitas RAM itu terbatas. Kalau banyak aplikasi yang dibuka, laptop bisa jadi lambat atau bahkan ngehang. Oleh karena itu, sistem operasi membutuhkan cara untuk mengatur penggunaan memori dengan baik. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas pengertian manajemen memori, fungsi manajemen memori, pegging, sweeping, dan perbedaan keduanya. Manajemen memori adalah proses pengaturan penggunaan memori utama atau RAM oleh sistem operasi. Sederhananya, sistem operasi bertugas mengatur aplikasi mana yang boleh menggunakan RAM, berapa besar memori yang digunakan, dan kapan memori tersebut harus dibebaskan. RAM sendiri adalah tempat penyimpanan sementara untuk data dan program yang sedang dijalankan. Misalnya saat kita membuka Google Chrome, data dari Chrome akan dimasukkan ke RAM supaya prosesor bisa mengaksesnya dengan cepat. Namun, karena RAM kapasitasnya terbatas, sistem operasi harus pintar mengatur penggunaan memori agar semua aplikasi tetap bisa berjalan lancar. Tujuan manajemen memori yaitu mengatur penggunaan RAM, meningkatkan performa komputer, mencegah program saling mengganggu, dan mendukung multitasking. Jadi, tanpa manajemen memori, komputer akan kesulitan menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Manajemen memori memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah melacak penggunaan memori. Artinya, sistem operasi harus mengetahui bagian RAM mana yang sedang digunakan dan bagian mana yang sedang kosong. Yang kedua adalah mengalokasikan memori. Misalnya saat kita membuka aplikasi Zoom, sistem operasi akan memberikan sebagian ruang RAM untuk membuka aplikasi Zoom. Yang ketiga adalah membebaskan memori yang sudah tidak digunakan. Contohnya saat aplikasi ditutup, ruang RAM yang dipakai oleh aplikasi tadi ditutup kembali atau dikosongkan kembali. Yang keempat adalah melindungi data antar proses, artinya satu aplikasi tidak boleh mengganggu aplikasi lain. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi pengguna RAM agar komputer tetap berjalan stabil. Selanjutnya kita masuk ke materi pegging. Pegging adalah teknik manajemen memori yang membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang disebut peg. Sedangkan RAM dibagi menjadi bagian kecil yang disebut frame. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan program itu seperti buku besar. Daripada menyimpan buku secara utuh, buku tersebut bisa menjadi beberapa halaman kecil. Nah, halaman-halaman itu disebut peg. Lalu, RAM menyediakan tempat-tempat kecil bernama frame untuk menyimpan halaman tersebut. Karena dibagi kecil-kecil, peg bisa ditempatkan di frame mana saja yang kosong. Jadi, penyimpanan tidak harus berurutan. Teknik pegging digunakan untuk mengurangi fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal adalah kondisi ketika ruang kosong di RAM tersebar kecil-kecil sehingga sulit dipakai. Dengan pegging, memori menjadi lebih fleksibel dan efisien. Cara kerja pegging dimulai ketika program dibagi menjadi beberapa peg
Contohnya, jika ukuran program adalah 16 KB dan ukuran setiap page 4 KB, maka program akan dibagi menjadi 4 page. RAM juga dibagi menjadi frame dengan ukuran yang sama. Setelah itu, sistem operasi akan menempatkan page ke frame yang tersedia. Misalnya, page 0 masuk ke frame 2, page 1 masuk ke frame 5, dan seterusnya. Untuk mengetahui lokasi setiap page, sistem operasi menggunakan page table. Page table ini seperti daftar alamat. Jadi, walaupun page tersebar di banyak frame, sistem operasi tetap tahu di mana letaknya. Dalam paging terdapat istilah page number, frame number, dan offset. Offset digunakan untuk menunjukkan posisi data di dalam page. Pada ilustrasi kali ini kita bisa melihat bahwa page tidak harus tersusun berurutan di RAM. Contohnya page 0 di frame 2, page 1 di frame 5, dan page 2 di frame 1. Walaupun terpisah-pisah, sistem operasi tetap bisa menemukannya dengan menggunakan page table. Hal ini membuat penggunaan RAM lebih fleksibel karena sistem bisa memakai frame yang kosong mana saja. Kelebihan paging yaitu mengurangi fragmentasi eksternal, mendukung multitasking, dan membuat penggunaan RAM lebih optimal. Namun, paging juga memiliki kekurangan. Karena lokasi page tersebar, sistem operasi membutuhkan page table tambahan. Selain itu, proses pencarian alamat menjadi lebih kompleks. Paging juga dapat menyebabkan fragmentasi internal. Fragmentasi internal terjadi ketika ruang dalam page tidak terpakai sepenuhnya. Selanjutnya, swapping. Swapping adalah proses pemindahan sementara dari RAM ke penyimpanan sekunder seperti HDD atau SSD. Sederhananya, jika RAM mulai penuh, sistem operasi akan menitipkan sementara data yang jarang digunakan ke hard disk. Proses pemindahan dari RAM ke hard disk itu disebut swap out, sedangkan mengembalikannya lagi ke RAM itu disebut swap in. Teknik ini membantu komputer tetap bisa menjalankan banyak aplikasi walaupun kapasitas RAM terbatas. Misalnya kita membuka browser, Zoom, Word, dan aplikasi lainnya secara bersamaan hingga RAM hampir penuh. Sistem operasi akan mencari aplikasi yang tidak aktif, kemudian aplikasi tersebut dipindahkan sementara ke hard disk. Dengan begitu, RAM memiliki ruang kosong untuk menjalankan aplikasi lain. Namun, hard disk lebih lambat dibandingkan RAM. Karena itu, jika swapping terlalu sering terjadi, komputer bisa terasa lambat. Contohnya, program A dan program B sedang berada di RAM, lalu pengguna membuka program C. Karena RAM penuh, program A dipindahkan sementara ke hard disk. Setelah itu, program C bisa masuk ke RAM. Nanti saat program A dibutuhkan kembali, sistem operasi akan memasukkan lagi ke RAM. Kelebihan swapping adalah membantu kita ketika RAM penuh, lalu mendukung multitasking dan memungkinkan lebih banyak aplikasi berjalan. Namun, swapping juga memiliki kekurangan karena menggunakan hard disk. Prosesnya lebih lambat dibandingkan RAM. Akibatnya, performa komputer bisa lebih menurun. Jika swapping sering terjadi, komputer dapat mengalami thrashing.
Tracing adalah kondisi ketika komputer terlalu sibuk memindahkan data sehingga sistem menjadi sangat lambat. Perbedaan utama pegging dan sweeping ada pada cara kerjanya. Pegging membagi program menjadi bagian kecil yang disebut peg, sedangkan sweeping memindahkan proses secara keseluruhan dari RAM ke hard disk. Pegging lebih fokus pada pengelolaan memori agar penggunaan RAM lebih efisien, sementara sweeping lebih fokus mengatasi kondisi RAM penuh. Teknik pegging dan sweeping sering digunakan pada sistem operasi modern seperti Windows, Linux, Android, dan Mac OS. Pada Windows terdapat virtual memory bernama Flexfile SYS. Sedangkan Linux menggunakan swap partition atau swap area. Artinya, konsep pegging dan sweeping benar-benar digunakan pada komputer yang kita pakai sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen memori sangat penting untuk menjaga performa komputer. Pegging membantu penggunaan RAM menjadi lebih efisien, sedangkan sweeping membantu sistem ketika RAM mulai penuh. Dengan adanya kedua teknik tersebut, sistem operasi bisa menjalankan lebih banyak aplikasi secara lebih stabil dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen, Bapak Dr. Afif Rahman Riyandi, SPD MPDT, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.